Assalamualaikum. Oke, apa kabar anak-anak? Suara apa itu? Latih main HP ya? Tolong dimatikannya, kita lagi belajar soalnya. Oke, baiklah. Sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bizubillahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal. Baiklah, sebelum belajar kita absen terlebih dahulu. Ina, Laila, Fani, Risma, Latif. Tadi Latif habis dari mana, Latif? Oke. Terus Anwar? Hilman? Hilman sama Anwar ada surat keterangannya atau tidak? Oke, nanti kalau belum ada tolong dikasih tahu ke temannya, harus ada surat izin ya anak-anak. Oke, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin mengenai tentang toharo. Ada yang tahu nggak sih toharo itu apa? Lupa. Latif? Wih, Masya Allah. Oke, taharo itu yaitu suci atau membersihkan diri dari hadas dan najis. Oke. Nah, di sini toharo itu yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Ada yang tahu nggak sih cara atau alat untuk menyucikan diri? Oke. Yang pertama yaitu kita menggunakan air. Apa anak-anak? Oke, yang kedua yaitu debu. Atau yang sering disebut dengan tayamum. Kemudian yang ketiga yaitu dengan batu atau Oke, yang main HP tolong dimatikan terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, jadi ibu ulangi sekali lagi, toharo yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, cara membersihkannya itu dengan menggunakan air, debu dan juga batu. Nah, jadi oke, salah. Tadi sebenarnya apa, anak? Alat, Masya Allah. Ini air ya anak-anak, bukan alat. Yang alat yang ini. Jadi air itu yaitu alat untuk menyucikan diri dari hadas dan najis. Nah, di sini kan dijelaskan hadas dan najis. Ada yang tahu nggak sih hadas itu apa? Lupa. Latif tahu nggak apa itu hadas? Oke, lupa semua ya. Jadi hadas itu ada dua. Ina kenapa ketawa Ina? Masya Allah, lagi sakit ya? Nah, di sini tadi kan kita membahas tentang toharo, yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, kita sudah mengerti apa itu toharo, yaitu membersihkan diri atau menyucikan diri dari hadas dan najis. Nah, mengetahui setelah itu kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai hadas. Apa sih itu hadas?
Jadi hadas itu mempunyai dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ada yang tahu nggak sih apa itu hadas kecil? Oke, belum tahu ya. Oke, jadi hadas kecil itu contohnya. Contoh, yaitu seperti kentut, buang air kecil, dan juga buang air besar. Kemudian ada yang tahu nggak sih contoh dari hadas besar? Kalau di sini dijelaskan buang air kecil dan buang air besar, pastinya di sini kalian selain membuang air kecil dan besar, kegiatan kalian sehari-hari apa? Tidur, baiklah. Setelah makan biasanya kalian ngapain? Minum, habis minum? Gak pernah makan ya, Ina, Masya Allah gak pernah makan. Puasa terus ya, Ina. Jadi di sini contoh hadas besar itu bagi perempuan atau disebut dengan haid. Ada yang tahu nggak haid itu apa? Haid itu darah yang keluar dari seorang wanita yang menyebabkan dia tidak boleh melakukan sholat. Sedangkan mimpi basah diperuntukkan untuk laki-laki ya. Kalau mau tahu lebih lanjut, tanyakan sama Latif. Kemudian ada junub. Ada yang tahu nggak apa itu junub? Junub yaitu ketika suami dan istri melakukan hubungan pintar, Masya Allah. Nah, dari contoh-contoh ini menyimpulkan bahwasanya kita dapat membedakan bahwasanya ketika kita sudah kentut, buang air kecil dan juga buang air besar, kita harus menyucikan diri dari hadas dan najis dengan berwudu. Ada yang sudah tahu belum di sini yang udah tahu cara berwudu belum? Belum, ini udah tahu. Nanti ajarin Laila ya. Nah, cara menyucikan hadas. Jika hadas kecil, cara menyucikannya yaitu dengan berwudu. Sedangkan hadas yang besar, cara menyucikannya itu dengan mandi atau mandi pinter. Biar cepat kelar ya. HP siapa itu? Oh, ternyata HP ibu ya yang bunyi. Oke, dari ibu ulangi lagi penjelasan pada hari ini. Tohara yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Sekarang Ina, ibu tanya, hadas itu apa sih Ina? Membersihkan dari apa? Najis. Hadas ada terbagi menjadi berapa bagian Ina? Yang pertama, contohnya. Contoh kentut yang kecil itu gimana? Oke, pintar. Jadi kalau kentut itu kita tidak bisa mendefinisikan yang mana kecil dan besar ya, itu tergantung orang masing-masing. Nah, sekarang coba Laila. Cara menyucikan hadas kecil itu dengan seperti apa Laila? Laila sudah bisa wudu kan? Alhamdulillah. Latif,
Cara menyucikan hadas besar itu seperti apa, Latif? Mandi besar. Latif udah balik belum? Belum. Oke. Jadi di sini perlu kalian tahu ya bahwasanya menyucikan diri itu tidak hanya dengan bisa dengan air tapi juga bisa dengan debu, bisa juga dengan batu. Nanti itu apa? Ya, pinter. Ya nanti nanti mainannya ibu buang ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa? Hadas itu ya. Lat. Jadi, bener banget. Jadi hadas itu kan membersihkan diri dari najis itu yaitu tohara itu yaitu membersihkan diri dari hadas dan juga sedangkan hadas itu merupakan suatu kotoran atau yang tidak nampak seperti kentut atau buang air kecil dan besar. Tapi maaf sebelumnya, maksudnya tuh kalau hadas itu kayak eh suatu, aduh ibu lupa lagi nih. Kayak kotoran yang tidak nampak. Maksudnya bukan yang dari kita, bukan dari kita. Nah, sedangkan najis itu seperti pipis anak bayi, terus pipis kucing, pipis ina, itu najis. Ya, jadi kalau misalnya di suatu ketika Latif lagi di hutan rimba itu ya kan, terus tiba-tiba Latif tidak menemukan air, tapi untuk sholat, Latif bisa menggunakan tiba-tiba di situ tidak ada debu tapi tanah basah. Latif bisa menggunakan batu. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Tadi penjelasan ibu kalau misalnya masih kurang banyak kurang banyaknya kurang dan salahnya, mungkin di besok hari akan ibu perbaiki lagi. Oke, sampai sini paham? Oke, ibu akhiri ya. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk mengerjakan materi yang akan ibu berikan nanti. Oke? Baiklah, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bersama-sama melafadzkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang dari kita ya? Ada ada sih dari kita. Pakai tidak titik. Kalau dari saya penjelasannya cukup simpel dan bagus, tulisannya rapi, bisa dibaca oleh murid. Tapi yang bikin saya salpok ini kan Salpok apa ya? penjelasan membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, mungkin bisa dijelaskan kayak sedikit. Najis kan ada 3 macam ya, najis sedang, najis kecil, sedang, dan najis besar. Mungkin kayak kurang penjelasan najisnya aja. Iya. Sebenarnya tadi aku juga kurang menjelaskan ya. Hari ini tuh sebenarnya aku cuma mau jelasin taharah sampai hadas doang, najis udah besok pagi. Cuman aku tadi nggak yang kayak ngasih apa sih Ina? Terus selanjutnya interaksi antar guru dan murid sudah bagus. Maaf. Interaksi antar muridnya sudah bagus. 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 Int
Ya iya ya dengar aku. Ya, terus. Sudah bagus, sudah menegur mana yang salah. Kalau muridnya nggak perhatiin itu sudah bagus. Cuman yang ya itu tadi kembali ke materinya mungkin lebih dikuasai lagi. Sama terakhir supaya ini permasalahan yang kemarin lagi terakhir adalah ice breakingnya. Itu aja supaya si murid nggak bosan dan nggak ngantuk. Oke, siap. Terima kasih. Ya, lanjut. Tes. Ada? Dia kesalahan aku nampak semua, yuk. Nggak ada kok, Mbak. Nggak ada kok, Mbak. Cukup menarik penjelasannya, Mbak. Aduh, Mbak. Mbak. Iya, penyampaiannya sama sih. Ini apa? Kurang tadi kelewat ya. Nggak menjelaskan dulu, tiba-tiba langsung hadis kecil, hadis besar gitu. Selebihnya cukup menarik. Terima kasih. Ikut kelas aja. Oke, tes. Ini mungkin pertemuan kedua ya. Berarti kemarin penjelasannya ada sama najis. Pengertiannya aja. Ya. Ini aja waktu awal-awal tuh sebelum kamu menjelaskan taharah, kamu refresh ulang aja di itu ya. Berarti udah jelaskan tadi ya. Terus ini ada ini sih. Ini kan kita ya. Ini kita kalau misalnya anak kecil, anak SMP maksudnya. Itu jangan galak-galak gitu. Maksudnya kayak jangan dibully. Kita nih anaknya tuh jangan dibully gitu. Itu kayak contoh apa ya tadi ya? Laila nih belum bisa butuh semisal contoh ya, aku lupa tadi gimana. Nah itu terus juga kalau ada pembahasan sensitif sebenarnya bagus penjelasannya ini, cuma jangan bikin orang tuh kayak jangan ini loh, penjelasan kamu jelaskan aja secara natural aja, semisal jangan bikin ambigu gitu kan. Anak kecil, anak SMP tuh kitanya tuh harus ngekontrol itu karena pasti akan malu ya, apalagi nih contoh nih, Laila udah pernah haid belum? Nah gitu kan pasti kayak sesuatu yang sensitif ya kalau ditanyakan anak SMP. Kalau kuliah bodo amat ya, udah pernah ya, emang udah pernah. Nah tanyain ke ini, misalnya mimpi bahasa apa? Tanyain ke Latif. Jangan jelasin. Karena menurut aku di usia yang kayak gini tuh kayak yang biasa aja gitu. Iya, kamu jelasin aja, jangan kamu minta. Ya oke. Mungkin kamu tuh anak kecil nanti dibatasin lah ya. Ini aja. Penjelasannya jelasin aja, jangan bikin ambigu. Jangan dibikin ambigu aja kayak oh berarti haid itu perempuan lagi masa ini, terus kalau laki-laki lagi ini. Gitu aja. Pasti kalau misalnya nggak ada yang nanya ya udah berarti nggak usah dijelaskan secara ini aja. Tapi kalau misal memang harus dijelaskan ya jelasinnya itu biasa aja, jangan kayak ketawa-ketawa, mesti kayak malu gitu, kita anaknya tuh jadi malu gitu kan. Terus ya udah itu aja, jangan ngebully anaknya ya. Udah. Tapi kayaknya udah kemarin aku bully tuh. Udah bagus dari kamu jelasin udah bagus, nggak gugup juga. Kemarin aku bully siapa? Siapa Oke, dari aku udah bagus tapi jangan ngebully. Tapi dia tuh emang nyari-nyari kesalahan yang bikin aku ngebully. Ya orang muridnya dibully ya bully balik lah. Tiba-tiba Bu lagi main udah tahu guru itu kan bully. Iya harusnya ibu gurunya tuh ikut main, jangan ngebully gitu. Sama ini itu aja sih, udah bagus. Sama yang kurang tuh cuma itu tadi, jangan ngebully itu, sama ini pengulangan materinya. Tadi rencana sih mau tak ambil, tak buang keluar. Hah? Apa? Misalnya contohnya kalau kamu udah nutup nih, oh yang kira-kira masih main sendiri nanti doanya
mutakhir kayak gitu atau gimana? Latif banyak ini. Makanya harus dihindarin latif ini. Kalau kalau dari saya apa namanya? Satu ya. Kurang persepsinya. Jadi kalau kata Mbak Laila tadi tuh apa kayak nyangkutin materi-materi sebelumnya dulu baru kita bahas materi kita gitu. Terus kalau pembawaan maksudnya cara penyampaian bagus lah, maksudnya udah bener-bener enjoy gitu, kalau buat anak-anak juga bisa. Terus habis itu penguasaan materi ya bener kalau kata Mbak Laila tadi, maksudnya apalagi ini kan pelajaran ya, maksudnya kalau apa yang harus disampaikan disampaikan aja, walaupun itu kesannya, apalagi kalau fikih ya, fikih itu kan pembahasannya kan kesannya kayak tabu banget, jadi emang bener-bener harus jelas gitu disampaikan aja. Terus kaitannya istilah-istilah tadi, hadas itu bukan bukan bentuk anunya, bukan bentuk barangnya, tapi itu suatu keadaan kita, misalkan kita habis kentut gitu, berarti kita apa berhadas kecil, jadi hadas itu suatu keadaan. Terus sama istilah kita taharah dengan menggunakan batu itu bukan istinja. Istinja itu istilah untuk kita membersihkan diri dari kotoran, itu namanya istinja. Jadi kalau menggunakan batu itu apa istilahnya aku juga lupa. Dan mungkin cuma itu Pak. Jadi pertama persepsinya, terus sama penguasaan materi. Dah cukup tak? Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Dah? Bisa maju.